They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Halo brosis, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Seperti biasa, kali ini saya sedang berada di Astra Motor Purworejo dan saat lagi akan mereview Honda Supra X125 SW terbaru 2021. Jadi brosis, untuk Supra X125 sendiri terdapat dua versi, yaitu CW dan SW. Untuk yang CW itu yang versi velg racing, sedangkan yang SW ini adalah versi velg jari-jari brosis. Jadi sekarang yang di depan saya adalah versi SW-nya atau versi termurah dari Supra X125. Bicara soal harga, motor ini dibanderol di 18.610.000 untuk OTR Purworejo. Oke, nggak usah banyak basa-basi, langsung saja kita bahas seputar Supra X125 SW terbaru 2021 ini brosis. Baiklah brosis, kita akan bahas dari bagian atas. Jadi untuk yang versi SW ini brosis atau versi terendah, versi jari-jari ya, untuk warnanya dia menggunakan warna glossy. Sedangkan yang versi CW atau versi racingnya dia menggunakan warna doff di bagian bodinya. Itu salah satu pembeda antara versi CW dan SW. Jadi di bagian atasnya dia menggunakan warna hitam glossy. Bentuknya cukup oke menurut saya, hampir menyerupai Batman kalau menurut saya brosis di bagian atasnya. Jadi di sini terdapat lekukan ke atas, kemudian ada lekukan lagi di sini, di bagian sampingnya juga ada lekukan kanan dan kiri. Terdapat stripping bertuliskan Honda di bagian tengah menggunakan warna putih. Sedangkan untuk headlampnya ini khas Supra X, jadi dia terbelah ya antara sisi kiri dan sisi kanannya. Jadi headlampnya ini ada dua bohlam kanan dan kiri. Dan untuk headlampnya ini sendiri memang masih menggunakan bohlam biasa brosis, belum menggunakan LED. Baik yang versi terendah maupun versi tertinggi masih sama-sama menggunakan bohlam biasa. Ini dia. Nah, untuk bodi bagian sampingnya menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam doff di bagian samping kanan dan kirinya. Kemudian kita turun di bagian bodinya. Nah, bodi depan ini menggunakan warna full glossy di bagian segitiga atau dasinya brosis. Ini hitam glossy, terdapat pemanis di bagian sisi kiri dan sisi kanannya. Jadi terdapat lekukan-lekukan di sini ya. Dia menggunakan bahan plastik kasar brosis di bagian dalamnya. Di bagian atasnya juga terdapat lekukan membentuk segitiga di sini. Warnanya full hitam glossy, dan untuk dudukan plat nomornya ini masih menggunakan besi. Berbeda dengan Matic Honda zaman sekarang yang sudah diganti menggunakan plastik. Untuk Supra sendiri masih mempertahankan besi brosis di bagian dudukan plat nomornya. Kemudian di bagian bodi sampingnya ini menggunakan paduan warna merah. Jadi di bagian tengahnya dia hitam, sampingnya merah. Ini dia full merah, merahnya ini glossy ya hingga ke bagian bawah sini, hingga ke bagian undercoolnya. Nah, di bagian depannya sini menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam doff. Strippingnya menggunakan warna abu-abu, hitam dan putih paduannya. Jadi di bagian atas abu-abu terdapat bintik-bintik merah, kemudian ada 125 menggunakan warna putih, dan logo Honda di sini menggunakan warna putih. Ada garis yang cukup besar menggunakan warna hitam dan putih di bagian bawahnya. Jadi untuk yang versi SW ini atau versi terendah ini, bagian bodinya full glossy brosis, tidak menggunakan warna doff. Kemudian di bagian sennya, nah jadi posisi sennya brosis ini tidak di bagian atas di samping headlampnya, melainkan di bagian bawah sini. Dia menggunakan bohlam biasa berwarna kuning ya. Jadi memang untuk pencahayaannya baik headlamp maupun sen depan masih menggunakan bohlam biasa. Sekarang kita turun ke bagian kaki-kakinya brosis. Nah, di bagian spakbornya ini menggunakan warna full hitam glossy di bagian depan, sedangkan di bagian belakangnya menggunakan hitam doff berbahan plastik kasar. Untuk bentuknya cukup oke menurut saya. Di sini terdapat lekukan di bagian atasnya, kemudian bagian sampingnya. Nah, kita turun ke bagian suspensinya. Ini menggunakan teleskopik dengan tabung shock berwarna silver glossy di sini. Tentunya Honda menyematkan merek Showa karena memang dari dulu Supra X ini menggunakan Showa ya di bagian suspensinya. Nah, di bagian pengereman depan tentunya sudah disc brake brosis.
dengan disk tipe standar, jadi belum menggunakan tipe wave. Kaliper menggunakan satu piston merek Nissin berwarna abu-abu glossy. Nah, di bagian kaki-kakinya ini seperti yang tadi saya sebutkan di awal. Untuk yang versi SW ini menggunakan velg jari-jari brosis. Di bagian velgnya menggunakan warna chrome. Ini dia chrome. Kemudian di bagian tromolnya menggunakan warna silver. Silver tapi bukan chrome ya. Jadi silver warnanya di bagian tromolnya. Kemudian di bagian jari-jarinya dia menggunakan warna chrome. Jadi paduannya chrome dengan silver di bagian tromolnya. Kita beralih ke sisi sebelah kiri brosis. Nah, di bagian speedometernya dia masih mengambil dari gearbox brosis yang posisinya berada di sebelah kiri. Jadi dia ngambil gearbox di sini, kemudian ditarik menggunakan kabel menuju ke bagian speedometernya. Nah, di bagian velgnya menggunakan merek DID brosis, made in Indonesia, ini dia. Dan untuk bannya menggunakan merek Federal dengan ukuran ban depan 70/90 ring 17 dan tentunya masih menggunakan ban dalam ya. Karena ini masih menggunakan velg jari-jari, tentunya masih menggunakan ban dalam, belum menggunakan ban tubeless brosis. Oke, jadi seperti ini penampakannya untuk bagian kaki-kaki depannya hingga ke bagian bodi atasnya. Tampak terlihat sangat sporty dan bisa dibilang ini adalah bebek legend ya. Tetap eksis hingga tahun 2021 ini. Luar biasa Supra X. Lanjut kita naik ke bagian kokpitnya brosis untuk melihat tampilan speedometer dan beberapa tombol yang ada di bagian stangnya. Nah, untuk tombol-tombolnya di sisi stang sebelah kiri di sini terdapat saklar lampu jarak jauh dan jarak pendek, kemudian klakson dan sen berada di paling bawah. Sedangkan di paling kanan hanya terdapat tombol starter saja brosis. Nah, di bagian speedometernya ini masih menggunakan analog. Jadi bisa dibilang ini full analog ya. Dan kalau menurut saya brosis, Supra dari generasi sebelumnya hingga sekarang terbaru 2021 ini di bagian speedometernya bukan mengalami peningkatan tapi malah mengalami penurunan brosis. Yang saya sebut penurunan di sini adalah di bagian indikator bahan bakarnya dan odonya. Untuk Supra generasi yang sebelumnya dia menggunakan digital. Jadi posisinya berada di bawah sini menggunakan digital untuk indikator bahan bakar dan odonya. Tapi justru di tahun 2021 ini di bagian indikator bahan bakar dan odonya masih menggunakan analog brosis. Ini dia. Itulah saya bilang di bagian speedometernya justru malah mengalami downgrade ya, bukan upgrade. Jadi masih menggunakan full analog. Di bagian sampingnya sebelah kiri ada indikator bahan bakar. Kemudian di bagian tengahnya di sini terdapat indikator mil injeksi dan lampu jarak jauh. Di sebelah kanan terdapat indikator perpindahan gear. Ini dia netral 1, 2, 3 dan 4 karena mempunyai 4 percepatan atau 4 perpindahan gear. Nah, di bagian atas kanan dan kiri di sini terdapat indikator sen brosis. Sedangkan di bagian tengahnya ini indikator kecepatan ya dengan background garis-garis berwarna biru yang menyala ketika dinyalakan dan odonya posisinya berada di paling tengah. Nah, di bagian atasnya ini terdapat logo Honda 3D brosis. Di bagian framenya menggunakan warna silver. Jadi framenya ini silver. Silvernya ini glossy brosis, ditarik hingga ke bagian bawahnya. Sementara untuk bodi-bodi sampingnya ini menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam. Untuk tampilannya full seperti ini dari bagian kokpitnya dan kebetulan ini sudah terpasang spion brosis. Jadi brosis bisa melihat gambarannya seperti apa ketika Supra X sudah terpasang spion. Di bagian hand gripnya menggunakan warna hitam khas Honda tentunya. Jadi memang hampir semua motor Honda hand gripnya bentuknya seperti ini desainnya. Nah, di bagian ujungnya terdapat jalu berbahan besi menggunakan warna hitam. Nah, kurang lebih seperti ini untuk penampakan dari bagian atasnya ketika sudah terpasang spion hingga ke bagian kokpitnya brosis. Nah, ini dia untuk bagian kokpitnya. Turun ke bagian dashboard hingga ke bagian kunci kontaknya brosis. Nah, di bagian kunci kontaknya Supra X ini belum mengalami perkembangan. Jadi dari bagian kunci kontak masih menggunakan kunci kontak manual, belum smart key atau keyless, dan belum terdapat fitur alarm maupun answer back. Jadi dari segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key. Nah, di sini juga terdapat fitur seat opener. Jadi ketika kalian membuka jok belakang brosis, nggak perlu colokin anak kunci ke belakang, kalian bisa langsung buka dari bagian kunci kontaknya sini. Oke, di bagian tengahnya terdapat gantungan barang yang sangat fungsional. Jadi dia pemakaiannya harus kita buka terlebih dahulu seperti ini, kemudian kita sampingkan seperti ini brosis. Jadi nggak hanya sekedar plastik biasa,
tapi ini sangat fungsional dan sangat aman tentunya ketika kalian membawa barang, kalian taruh di bagian gantungan barangnya sini. Nah, di bagian sisi kiri ini tidak terdapat rak, jadi memang polos di bagian sebelah kirinya. Di bagian atasnya menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam, kemudian turun. Di bagian tengahnya sini menggunakan bahan plastik halus nih brosis, berwarna hitam glossy. Tengahnya lagi di bagian fairingnya, di bagian fairing sebelah dalamnya, ini menggunakan bahan plastik kasar ditarik hingga ke bagian belakang sini. Ini dia plastik kasar hingga ke bagian fairing bagian dalamnya. Nah, penampakannya seperti ini brosis. Kemudian di bagian bodi belakangnya, nah bodi belakangnya ini full hitam glossy. Jadi paduannya dia merah hitam ya. Di bagian depannya dia merah. Kemudian di bagian undercoilnya lagi bawah sini dia hitam glossy hingga ke bagian atas. Nah, di sini terdapat bodi pemisah antara bagian depan dan belakang. Ini dia, full hitam glossy, terdapat balutan stripping merah di sini garis ke atas, kemudian ada garis-garis lagi ya, abu-abu dan merah paduannya. Kemudian di bagian bawahnya lagi ada abu-abu dan putih brosis. Kemudian ada lagi hitam di bagian bawahnya dan merah. Terdapat tulisan PGM FI Fuel Injection menggunakan warna putih dan terdapat tulisan Supra X di sini menggunakan warna hitam dan putih di bagian tepinya. Jadi Supra X di sini tidak terdapat tulisan 125 ya. Jadi hanya Supra X seperti ini brosis. Full hitam glossy. Nah, di bagian bawahnya di sini tidak terdapat bahan plastik kasar. Kalau untuk matic-matic Honda zaman sekarang seperti Vario, Beat, EDV, di bagian bawahnya sini biasanya ada tambahan plastik kasar. Tapi untuk Supra ini, bagian bodi samping hingga ke belakang ini full menggunakan bahan plastik halus brosis. Nah, di bagian behelnya kita naik ke atas. Dia menggunakan warna hitam doff. Bentuknya menurut saya oke banget. Dia nyambung ya dari sisi kiri ke sisi kanannya. Kemudian di bagian bodi atasnya ini menggunakan warna hitam glossy. Dan jika kita melihat fullnya seperti ini brosis dari bagian bodi sampingnya. Untuk Supra X 125 terbaru 2021 versi jari-jari atau versi SW. Sekarang kita ke bagian jok hingga ke bagian bagasinya brosis. Nah, di bagian joknya ini menurut saya ukurannya cukup lebar dan cukup panjang lah ya. Buat boncengan juga tentunya cukup nyaman. Menggunakan warna full hitam di bagian joknya. Kemudian di balik joknya tentunya terdapat bagasi di bagian depan. Kapasitasnya 7 liter, memang tidak terlalu besar. Tapi yang luar biasa dari Supra X ini adalah Supra X 125 baik versi terendah maupun versi tertinggi sudah dibekali dengan power charging atau power outlet. Ini dia brosis, posisinya berada di bagian depan bagasinya. Jadi memang sangat luar biasa ya. Ternyata Supra X ini dibekali dengan power charging. Posisinya di depan sini. Ini dia. Untuk semua versi tersedia power charging. Kemudian di bagian tangkinya brosis ini dapat menampung sebanyak 4 liter yang menurut saya memang ukurannya sedang ya. Tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar untuk sekelas motor bebek 125 cc. Nah, kurang lebih seperti ini penampakan dari bagasinya hingga ke bagian tangkinya brosis. Sekarang kita bahas yang paling utama yaitu bagian mesinnya brosis. Jadi untuk Supra X 125 ini menggunakan mesin injeksi 125 cc bertipe SOHC, berpendingin sirip-sirip atau udara, jadi belum radiator ya. Kapasitas oli mesin 0,8 liter dan mempunyai 4 percepatan atau 4 perpindahan gear. Di bagian blok mesinnya menggunakan warna full hitam. Dan ngomong-ngomong brosis, untuk versi SW maupun CW itu mesinnya sama, jadi tidak ada pembeda. Dan kita masih bisa melihat di sini untuk terdapat fitur kickstarter atau selah-selahan brosis yang hampir sudah tidak digunakan di motor-motor zaman sekarang. Nah, khas banget nih di bagian mesinnya. Untuk Supra di bagian blok sebelah kanannya ini terdapat cover plastik, terdapat tulisan Honda di sini. Jadi memang Supra dari dulu ya, khas banget di bagian mesinnya itu terdapat cover plastik di bagian luarnya menggunakan warna full hitam yang warnanya menjadi satu dengan crankcase-nya ini full hitam. Nah, di bagian step depannya tentunya masih menggunakan step model zaman dulu ya, bisa dibilang jadul belum modern, menggunakan bahan pipa atau besi, terdapat karet di bagian permukaannya. Kemudian di bagian step belakangnya juga masih menggunakan model yang lama, belum klik-klikan, menggunakan bahan pipa dan terdapat karet di bagian permukaannya. Dan jujur saya paling suka di bagian ini dia brosis, besi di bagian depan step belakangnya. Ini menurut saya tampilannya mewah banget dengan tampilan yang
oke menurut saya. Lekukannya warnanya juga oke, menggunakan warna silver. Silvernya ini gelap, warnanya ini glossy, jadi bukan doff. Nah, ditambah pemanis di bagian depannya menggunakan plastik kasar berwarna hitam di bagian depannya. Nah, di bagian knalpotnya full hitam dari bagian silencer hingga ke bagian leherannya ini full hitam ya. Terdapat balutan cover muffler di sini menggunakan bahan plat berwarna chrome yang menambah tampilannya lebih manis dan lebih mewah lagi sih menurut saya. Lanjut kita ke bagian kaki-kaki belakangnya brosis. Nah, di bagian suspensinya menggunakan double shock, tentunya Honda menyematkan merek Showa. Jadi memang suspensinya depan belakang menggunakan Showa brosis. Di bagian pernya menggunakan warna hitam glossy, sedangkan di bagian antingnya ini menggunakan warna silver glossy. Kemudian di bagian armnya ini tentunya bentuknya ya kurang lebih sama seperti bebek-bebek pada umumnya, menggunakan arm kotak, menggunakan warna silver glossy. Di sini terdapat cover rantai juga ya, posisinya di atas menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam. Untuk bagian gear setnya brosis, gear belakang Supra ini menggunakan mata 39 brosis. Nah, di bagian velgnya masih jari-jari, tromolnya menggunakan warna silver, sedangkan di bagian velgnya ini chrome hingga ke bagian jari-jarinya. Untuk ban belakang menggunakan ukuran 80/90 ring 17. Jadi memang ringnya 17 dan masih menggunakan ban dalam, jadi belum tubeless brosis. Nah, khusus versi SW ini brosis, di bagian pengereman belakangnya masih menggunakan rem tromol, jadi belum disc brake. Berbeda dengan yang CW ya. Yang CW di bagian velgnya sudah velg racing, di bagian pengeremannya juga disc brake. Tapi untuk SW ini di bagian pengeremannya masih menggunakan pengereman tromol. Sekarang kita mundur ke belakang ke bagian stop lampnya brosis. Nah, menurut saya yang spesial dari Supra X125 ini adalah di bagian stop lampnya. Jika tadi kita melihat di bagian headlamp dan bagian sen depan itu masih menggunakan bohlam biasa, lain halnya dengan stop lampnya. Jadi stop lampnya menggunakan LED brosis. Jadi jika kita melihat seperti Beat, Genio, Scoopy, itu LED-nya berada di headlampnya. Sedangkan si Supra ini justru kebalik brosis. LED-nya terdapat di bagian stop lampnya. Ini menurut saya unik sih. Jadi di bagian tengahnya dia menggunakan mika berwarna merah, sedangkan di bagian sen masih menggunakan bohlam biasa. Di sini terdapat lekukan dan sudut yang menurut saya juga nggak kalah keren. Nah, di bagian bodinya untuk ujungnya sendiri ini runcing ya, atau lancip di bagian ujung atasnya. Sedangkan di bagian bawahnya ini menurut saya memang agak kurang oke sih ya, soalnya ini kelebihan sih brosis. Jadi dia keluar dari bodinya segini, dia agak keluar ke bawah ya, jadi kelebihan. Andaikan ini dipangkas lebih kecil mungkin akan lebih oke sih tampilannya. Sedangkan untuk lampu senja yang berfungsi untuk menerangi bagian plat nomornya, dia mengandalkan dari stop lampnya brosis. Dia akan turun dari atas ini ke bawah, jadi ada coakan di bagian atasnya, cahayanya dia akan turun. Kemudian di bagian spakbornya menurut saya cukup oke, cukup lebar dan cukup panjang, dan tentunya juga akan melindungi buat kalian yang dibonceng di belakang. Dan tidak lupa di sini juga terdapat stripping bertuliskan Honda berwarna putih di bagian spakbor atasnya. Dan kurang lebih seperti ini penampakan dari full body belakangnya brosis. Ini memang cukup oke ya jika kita melihat dari bagian belakang. Hanya saja jika kita melihat dari bagian samping, di bagian bawahnya sini agak kelebihan menurut saya sih, tapi keren. Baiklah brosis, jadi ini dia penampakan full body dari Honda Supra X125 versi SW atau versi terendah dari Honda Supra X125, dibanderol di 18.610.000 untuk OTR Purworejo. Dan motor ini saya review di Astra Motor Purworejo brosis. Jadi buat kalian yang tinggal di area Purworejo dan sekitarnya, berencana akan melakukan pembelian Honda Supra X125 atau produk-produk Honda lainnya, bisa datang langsung ke Astra Motor Purworejo atau bisa hubungi kontak marketing yang nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Bodi Prasetyo dan sampai jumpa.